Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, semoga saja di awal hari kita ini atau di pertengahan hari Kamis kita ini, yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita umur, Allah subhanahu wa ta'ala menerima seluruh amal-amal saleh yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti dengan pahala yang sempurna, baik wajib maupun sunnah. Dan semoga Allah memaafkan kekurangan-kekurangan dalam ibadah-ibadah tersebut. Dan juga semoga seluruh kesalahan yang pernah kita kerjakan, besar ataupun kecil, sengaja atau tidak sengaja, dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemahamurahannya, karena memang Allah memerintahkan kita agar memohon ampun, serta juga semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab. Allahumma amin. Seperti biasa di hari Kamis siang hari, kurang lebih pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, kita akan melanjutkan bedah buku kita 35 amal pelebur dosa yang ditulis oleh Fatin binti Abdul Aziz hafidhahullah. Dan kita akan masuk insya Allah pada kesempatan siang hari ini, semoga Allah berkahi, amal yang ketujuh, masalah beriman dan berjihad dengan harta dan juga jiwa. Saudaraku seiman, membahas masalah jihad ini memang di masa kita seperti sensitif, ya, karena memang sedang tidak ada peperangan, dan seringkali ada orang yang menyalahgunakan kata-kata jihad. Mereka salah dalam mendefinisikannya dan merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka membahasakan atau menggambarkan bahwasanya melakukan pemberontakan adalah jihad misalnya kepada pemerintah resmi, padahal ini salah, gitu kan? Ini dihitung pemberontak. Atau mereka mengganggu dan membunuh orang-orang non-muslim atau kafir yang sedang berada di wilayah Islam. Apakah turis misalnya, atau orang sesama warga negara. Dan ini kesalahan. Tidak boleh mengganggu ahli zimmah, orang-orang kafir yang dibawa akad perdamaian dengan muslimin, ya. Dan juga mu'ahad, ya, orang-orang yang ada perdamaian. Maka tidak boleh sama sekali diganggu. Islam tidak pernah mengajarkan setiap muslim untuk mengganggu tetangganya yang non-muslim hanya karena beda agama misalnya, atau memaksakan agama padanya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah menurunkan firman-Nya, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama ini. Jadi kalau kita mau menawarkan Islam, silahkan. Diterima, alhamdulillah. Tidak diterima, maka itu bukan kewajiban kita lagi, ya. Dan bukan juga satu keharusan atau bahkan anjuran untuk mengganggu orang tersebut karena menolak Islam. Sama sekali tidak. Baik itu orang-orang yang dalam perdamaian dengan kaum muslimin atau orang-orang muslim yang tidak mengganggu umat Islam, yang tidak menjajah umat Islam. Juga di medan perang. Tidak ada paksaan dalam masalah penawaran Islam. Nabi SAW kalau mengutus pasukan, beliau menyuruh panglima perangnya untuk memberikan pilihan, ya, agar menawarkan Islam. Kalau mereka nolak, barulah kemudian diminta pembayaran jizyah atau upeti. Kalau mereka menolak, barulah kemudian terjadi peperangan. Itu pun dengan niat ingin meninggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi SAW mengajarkan adab-adab jihad yang luar biasa, gitu ya. Kata Nabi SAW, tidak boleh membunuh anak-anak, ya. Tidak boleh membunuh orang yang sudah menyerah, gitu. Dalam beberapa riwayat yang dinukil dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dalam salah satu peperangan Nabi SAW pernah melihat ada di antara jenazah musuh itu ada kaum wanita. Maka beliau pun melarang untuk membunuh kaum wanita. Tidak boleh membunuh orang-orang tua, ya, orang yang lemah, orang yang tidak ikut-ikutan dalam peperangan tersebut misalnya. Orang dalam peperangan pun yang jelas-jelas memerangi umat Islam itu diperangi. Dan kalau terjadi pun proses pembunuhan, maka kata Nabi SAW, kalau kalian harus membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik, dengan santun. Artinya kalau sudah terbunuh, selesai. Nggak boleh mutilasi, nggak boleh membakar, gitu kan? Nggak ada ini semuanya. Ya. Kemudian itu semuanya jelas dalam hadis-hadis yang sahih, di mana Nabi SAW mengatakan, ya, jangan kalian membakar, ya, musuh-musuh kalian, karena tidak boleh membakar kecuali pemilik api itu, ya. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Juga dari hadis, ya, sahabat yang lain dinukil bahwasanya beliau mengatakan Nabi SAW melarang kami
untuk memutilasi. Ya, jadi memang tidak boleh semuanya itu. Dan kata Nabi SAW lanjutan hadisnya, dan kalau kalian menyembelihnya juga dengan cara yang baik dan santun, tajamkanlah pisau kalian dan tenangkanlah sembelihan kalian. Ya, karena Allah SWT memerintahkan kebaikan dalam setiap hal. Jadi begitu luar biasanya. Jadi Islam datang mengumandangkan jihad bukan untuk menumpahkan darah semata gitu kan. Juga bukan untuk mengganggu orang lain. Tapi untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu Wa Taala dengan tata cara dan adab yang luar biasa. Yang sudah tadi kami paparkan tentunya. Jadi memang dari satu sisi ada orang-orang yang menyalahgunakan jihad ini. Dan salah memang mereka gitu kan. Termasuk orang-orang yang banyak membom diri mereka. Dan mengatakan itu adalah mati syahid. Ini tidak pernah ada dalil yang berhubungan dengan masalah ini. Ada di antara mereka yang berdalil dengan sikap Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, di mana pada saat beliau akan menembus atau akan coba membuka pintu gerbang dua lokasi di Yamamah tempatnya Musailamah al-Kadzdzab setelah meninggal Nabi SAW di fase kerajaannya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia minta agar teman-temannya melemparnya ke dalam benteng, kemudian melawan beberapa musuh, kemudian membuka pintu gerbang Yamamah itu, wilayah Yamamah yang dikuasai oleh Musailamah al-Kadzdzab, Nabi pendusta. Kemudian juga di Tustur, di wilayah Persia, di mana beliau radhiyallahu anhu minta agar dilemparkan ke dalam benteng untuk membuka pintu gerbang. Tapi ini beliau masih hidup gitu. Ya, dan kemudian beliau memang berhasil membuka pintu gerbang tersebut karena yakin dengan keterampilan yang beliau miliki. Jadi bukan ini dalil untuk bunuh diri. Dan itu tidak boleh. Kalau kita melawan musuh lalu kita terbunuh dan insya Allah karena ikhlas ingin membela agama Allah SWT baru kita dikatakan mati syahid. Jadi tidak semudah itu. Ya. Karena ini harus hati-hati sekali, terutama generasi muda muslim yang banyak dikompor-kompori, diberikan semangat, tapi salah gitu. Sehingga akhirnya mereka salah dalam memahami tata cara jihad itu sendiri. Jihad itu akan menjadi wajib teman-teman sekalian kalau terjadi 3 kondisi. Yang pertama itu, kalau wilayah muslim telah dikuasai. Ya. Maksudnya dijajah. Ada musuh datang merampas wilayah kaum muslimin. Ya. Maka di situ kita melawan. Seperti teman-teman kita di Palestina misalnya ya. Ini contoh saja. Kemudian yang kedua, kalau pemimpin negara mengumandangkan dan memanggil muslimin untuk berjihad. Maka di saat itu fardu ain, wajib bagi setiap laki-laki yang punya kemampuan yang sudah balik, mereka keluar berperang. Ya, seperti waktu Indonesia diajak oleh pemimpin kita untuk melawan Belanda, melawan Jepang pada saat mereka menjajah misalnya. Nah, Nabi SAW juga mengajak muslimin untuk berperang melawan Quraisy pada saat mereka menuju ke Madinah di perang Uhud. Ya. Itu contohnya. Kemudian juga pada saat pasukan musuh sudah bertemu dengan pasukan muslim. Saat itu tidak boleh setiap muslim melarikan diri. Dan itu hukumnya dosa besar. Yang ada adalah mereka berperang, menang, atau kalaupun terbunuh mereka mati syahid. Maka ini kondisinya fardu ain. Ya. Di saat itulah ada kewajiban. Dan ini tidak dikumandangkan bahasa jihad ini di Indonesia, negara yang aman. Kemudian datanglah seseorang yang ber-KTP muslim, kemudian dia membom, lalu dia mengatakan ini adalah jihad. Ini nggak benar sama sekali. Merusak fasilitas umum, merusak hotel orang, merusak restoran orang, membunuh orang-orang non-muslim yang berada di bawah naungan atau izin pemerintah resmi. Ini semua tidak dibenarkan. Jadi harus hati-hati tentunya. Oleh karena itu saya bilang tadi memang bahasanya sensitif, gitu kan? Karena ada orang yang menyalahgunakan, tapi sisi lain kita tidak mungkin tidak membahasnya, karena dia adalah sebuah hukum Islam. Tidak mungkin dihapus dalam bab fikih, karena semua buku fikih dan buku hadis itu menyebutkan tentang masalah jihad. Begitu juga firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala cukup banyak berhubungan dengan masalah ini, akan kita paparkan panjang lebar pada kesempatan ini insya Allah. Dan itu pembukaannya tadi supaya jelas dulu arah bahasan kita. Di sini penulis mengangkat dalil pertama surah Shaf ayat 10 sampai ayat 12 tentang masalah jihad. Bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Hai orang-orang beriman, maukah aku tunjukkan kata Allah pada suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, dari siksa yang sudah disiapkan bagi orang-orang pelanggar. Apakah itu perniagaannya? Itu di ayat 10, ayat 12-nya. Ayat 11-nya dijelaskan tentang apa yang Allah maksudkan dengan perniagaan itu. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun.
Yaitu kalian beriman kepada Allah dan juga Rasulnya. Ini dulu asasnya ini. Yakin tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ya. Yang tidak pernah bergantung, tidak pernah memohon, tidak pernah ya menghalalkan dan mengharamkan kecuali yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Kemudian beriman juga tentang risalah Nabi Muhammad SAW, membenarkan tentang risalah beliau, dan kemudian menjadikan beliau sebagai suri tauladan sehingga mengikuti semua jejak kehidupan beliau, semua perintah beliau, wajib ataupun sunnah diterapkan dalam realita kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama. Kemudian baru Allah mengatakan, lalu kalian berjihad di jalan Allah dengan harta dan juga jiwa. Nah, ini jihad di sini disebutkan adalah dengan harta dan jiwa. Jadi maksudnya kita ikut serta dengan harta kita, atau ikut serta dengan jiwa kita, atau menggabungkan keduanya. Nah, di saat tentu jihad itu dikumandangkan ya, dan benar sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan itu lebih baik ya, atau niscaya itu itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya. Kemudian ayat 12-nya Allah mengatakan faedah daripada beriman kepada Allah dan Rasul dan juga berjihad di jalan Allah dengan harta dan juga jiwa. Di ayat 12-nya yakfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn dzalikal fawzul 'azim. Ya. Yang artinya niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dengan beriman kepada Allah dan Rasul dan berjihad dengan harta dan juga jiwa, dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan memasukkan kamu ke tempat tinggal yang baik dalam surga Aden. Itulah keberuntungan yang besar. Ya, jadi ini dalil pertama yang diangkat oleh penulis tentang masalah anjuran berjihad yang merupakan salah satu amal pembersihan dosa. Ya, karena kan kita sedang bicara buku 35 amal pelebur dosa ya. Dari sini Allah SWT mengatakan tadi di ayat 12 surah Shaf, yakfir lakum dzunubakum. Dengan itu pasti Allah akan memaafkan dosa-dosa kalian. Lalu penulis melanjutkan dengan pendapat Ibnu Katsir sebagai salah satu ahli tafsir yang masyhur. Dalam tafsir beliau, tafsir Quran Al-Azim, mengatakan bahwa para sahabat hendak bertanya kepada Rasulullah SAW tentang amal perbuatan yang dapat mereka kerjakan yang paling disukai oleh Allah. Maka Allah pun menurunkan surah As-Saff yang di dalamnya terdapat ayat ini. Jadi sebab turunnya ayat ini karena para sahabat bertanya, ya Rasulullah, amalan apa yang paling afdal, yang paling baik? Maka Allah pun menurunkan tadi 3 ayat ke 10 sampai ayat 12 dari surah Shaf ya. Kemudian Allah SWT menjelaskan di 3 ayat tersebut bahwa perniagaan besar adalah iman kepada Allah dan Rasulnya serta berjihad di jalannya dengan harta dan juga jiwa. Itu semua lebih baik daripada perdagangan dunia. Kemudian Allah SWT pun berfirman, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Yakni, jika kalian mengerjakan apa yang aku perintahkan dan aku tunjukkan, maka akan aku ampuni dosa-dosa kalian dan aku masukkan kalian ke dalam surga-surga. Jadi ini surah Shaf ayat 10-12. Berikut tafsir yang disampaikan oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Baik, selanjutnya penulis mengangkat hadis Nabi alaihi salatu wassalam tentang masalah jihad, yaitu hadis Abdullah bin Abi Qatadah dari bapaknya radhiyallahu anhu majma'in. Sesungguhnya dia menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah-tengah mereka para sahabat dan bersabda, "Annal jihad fi sabilillah wal iman billahi afdalul a'mal." Faqama rajulun faqala, "Ya Rasulullah, ara'aita in qutiltu fi sabilillah tukaffiru anni khataayaya?" Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am. In kutilta fi sabilillahi wa anta sabirun muhtasib mukbilun ghaira mudbir." Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa qulta?" Qala, "Ara'aita in kutiltu fi sabilillahi atukaffiru anni khataayaya?" Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am wa anta sabirun muhtasib mukbilun ghairu mudbirin illa ad-dain." Fa inna Jibril alaihi salam qala li dzalik. Sahabat ini bertanya mengatakan bahwa berjihad di jalan Allah dan beriman kepadanya adalah amal perbuatan yang paling utama. Maka seseorang berdiri dan berkata, jadi maksudnya, maaf saya ulangi, Nabi SAW berkata untuk menjelaskan jihad di jalan Allah dan beriman kepada Allah adalah amal yang paling afdal. Maka ada seseorang sahabat berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah,
bagaimana kalau aku terbunuh di jalan Allah? Apakah dosa-dosaku semua akan terhapus? Maka Rasulullah SAW menjawab, iya, jika kamu terbunuh di jalan Allah dengan syarat bersabar dan juga mengharapkan pahalanya, serta selalu maju dan tidak pernah lari dari medan perang atau mundur. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi pada orang yang sama, apa yang kamu tanyakan tadi? Untuk memastikan, orang ini mengatakan, bagaimana kalau aku terbunuh di jalan Allah? Apakah dosa-dosaku akan dimaafkan atau terhapus? Rasulullah SAW menjawab, iya. Kalau kamu sabar dan mengharapkan pahala, maju dan tidak pernah mundur atau tidak pernah lari, kecuali hutang. Yang sungguhnya Jibril alaihissalam memberitahukannya kepadaku. Hadis sahih diriwayatkan oleh Muslim. Kata penulis, hadis ini menerangkan keutamaan mati di jalan Allah dengan syarat sabar, ya, mengharapkan pahala, maju dan tidak mundur. Bagaimana orang tidak sabar sementara meninggalkan keluarganya, meninggalkan pekerjaannya, kemudian juga dia sangat terancam dengan segala macam mara bahaya, ya. Bisa diserang musuh, bisa disakiti, bisa ditawan, ya. Kalau dia langsung terbunuh mungkin masih lebih aman, ya. Tapi kebanyakan orang atau banyak orang juga ditawan dulu, disiksa dulu, ya. Sampai mungkin dia merasakan siksaan cukup lama, wa na'udzubillah, sampai akhirnya dia, ya, dilepaskan misalnya. Kan itu susah, ya. Kalau dia langsung mati maka sangat bagus, ya. Karena banyak sahabat yang begitu berperang mereka meninggal dengan terbunuh, itu luar biasa gitu, ya. Dari ini poin yang harus kita fahami, bahwasanya memang itu perjuangan yang luar biasa, butuh sabaran, ya, butuh kesabaran yang luar biasa. Bagaimana seorang mujahid itu harus bersabar. Mungkin dia kekurangan makan dan minum di jalanan nanti. Mungkin dia sulit untuk mendapatkan WC, maaf, untuk buang air besar, buang air kecil misalnya. Karena memang perjalanan jihad itu perang, ya. Mungkin setiap saat dia bisa dibunuh oleh musuh sehingga dia harus bersiap siaga. Tidurnya pun mungkin tidak bisa maksimal seperti dia lagi santai, seperti kayak kita sekarang lagi aman, alhamdulillah. Maka tidak semudah itu. Oleh karena itu memang butuh kesabaran dalam masalah ini. Begitu juga mengharapkan pahalanya, betul-betul ingin mendapatkan pahala jihad, ya. Kemudian juga ingin mendapatkan pada saat mati masuk surga karena mati syahid. Serta juga selalu semangat, maju, tidak pernah memiliki sifat pengecut, tidak pernah mundur, ya. Kata penulis ini, hadits ini menerangkan tentang keutamaan mati jalan Allah dengan syarat sabar, mengharapkan pahala, maju dan tidak mundur. Kalau dia memenuhi kriteria tersebut, maka gugurnya akan menghapus semua dosa-dosanya kecuali utangnya. Lalu ada alasannya kenapa utang tidak dimaafkan? Karena hutang berkaitan dengan hak-hak manusia. Sedangkan hak manusia apabila tidak diselesaikan di dunia, pasti akan dihisab pada hari kiamat nanti. Sebagaimana Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi SAW, "Man kanat 'indahu madlamatun li akhihi falyatahallalhu minha fa innahu laisa thamma dinarun wala dirham min qabli an yu'khadha li akhihi min hasanatihi fa in lam yakun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati akhihi faturihat alaihi." Barang siapa, kata Nabi SAW, yang menzalimi saudaranya atau pernah menzalimi saudaranya, maka hendaklah yang meminta kehalalan darinya di dunia. Karena di sana nanti di akhirat tidak ada lagi dinar dan dirham. Tidak bisa negosiasi dengan uang. Sebelum kebaikannya nanti akan diambil oleh dan diberikan kepada saudaranya itu. Karena ada tuntutan-tuntutan. Lalu jika dia sudah tidak punya kebaikan dan masih ada lagi yang menuntut, maka kejelekan saudaranya akan ditimpahkan kepada dia. Ini berarti menandakan bahayanya, ya, orang kalau memiliki permasalahan dengan orang lain selama di dunia. Ini berat sekali, gitu kan? Ini berat sekali. Oleh karena itu jangan pernah, ini sering kami bahasakan, ya, jangan pernah menuju ke akhirat dengan membawa dua hal, tapi bawalah dua hal yang lainnya. Jangan pernah menuju ke akhirat membawa dosa dan musuh, ya, karena ini berat bagi kita. Dosa-dosa akan memberatkan kita nanti, na'udzubillah. Segera taubat. Tadi di awal pembukaan materi kita sudah kita sampaikan, ini hari yang luar biasa di mana Allah masih berikan kesempatan kita sebenarnya untuk menambah amal soleh kita dan juga memohon maaf kalau kita punya kesalahan. Mumpung masih hidup, ya. Karena kata Nabi SAW, taubat itu diterima selama orang ruhnya belum sampai ke kerongkongan, ya. Masih bisa dimaafkan. Segera bertaubat, gitu. Maka ini akan bisa mendapatkan pengampunan, ya.
Tapi kalau dia tidak bertobat, ini akan ada masalah nanti bagi dia pada hari kiamat nanti. Begitu juga dengan musuh. Jangan selalu sibuk gosipin orang, fitnah orang, yang mencaci maki orang lain, mengambil haknya orang lain. Karena ini Allah subhanahu wa ta'ala nanti tidak akan mencampuri buku amal yang berhubungan dengan makhluk. Sampai pemilik haknya memaafkan. Begitu Nabi SAW sebutkan dalam sebuah hadis yang sahih. Ya. Kalau buku-buku amal, nanti akan ada satu buku amal yang Allah SWT tidak akan ikut campur di situ. Ya, itu adalah berhubungan dengan makhluk sampai pemiliknya memaafkannya atau meridokannya. Nah, maka Nabi SAW ingatkan di sini, siapa yang punya permasalahan dan dengan saudaranya di dunia, selesaikan di sini. Karena kalau di akhirat dia bawa permasalahan itu tidak akan ada lagi bisa negosiasi di sana. Tidak ada dirham, tidak ada dinar. Jadi nggak berlaku lagi rupiah, dolar, real, apalah euro, nggak ada lagi berlaku di sana. Ya. Karena itu dia harus selesaikan di sini. Kalaupun saudaranya minta negosiasi dengan dibayar dengan uang, bayar dengan uang supaya dia tidak tuntut pada hari kiamat. Kata Nabi SAW, sebelum nanti pahalanya yang diberikan. Dia yang sibuk sholat, dia yang sibuk puasa, dia yang sibuk hadir majelis ilmu, bakti orang tua, lalu yang nikmati adalah orang-orang yang dia zalimi. Kalau tidak punya pahala yang cukup, karena kezalimannya besar, maka akan dibebankan pada dia dosa yang dilakukan oleh orang lain. Orang lain yang zina, orang lain yang riba, wa na'udzubillah, lalu dia yang menanggung hukumannya di neraka. Nah, ini kan kerugian yang luar biasa. Nah, itu sebabnya hutang ini masuk dalam salah satu haknya makhluk. Jadi walaupun mati syahid mulia, tidak akan bisa memaafkan utang tersebut. Jadi semua berhubungan dengan hak-hak makhluk, ini harus segera kita selesaikan. Apalagi kalau orang mau pergi berjihad, ya, harusnya dia segera meminta maaf, mengembalikan hak-hak orang lain, gitu kan. Ada beberapa sahabat pernah belum diizinkan oleh Nabi SAW pergi jihad karena ada utangnya. Sampai dia melunasinya gitu. Ya. Kalau perlu ada yang bantu untuk melunasinya. Karena memang ini berbahaya sekali kalau sampai dia terbunuh dan belum dimaafkan atau belum selesai utang tersebut. Jihad itu teman-teman sekalian juga terbagi tentunya menjadi beberapa bagian ya. Ada jihad melawan musuh di medan perang yang tadi sudah panjang lebar kita jelaskan. Dan kapan dia menjadi wajib ya. Kemudian juga ada jihad melawan syaitan ya. Karena syaitan pun dilawan, bisikan-bisikannya itu butuh jihad ya. Kemudian juga jihad melawan hawa nafsu ya. Dorongan-dorongan untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran agama, ini juga butuh mujahadah, jihad ya. Begitu juga ya, kalau dalam pendapat sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, menuntut ilmu adalah bagian daripada jihad. Ya. Karena cukup banyak hadits yang berbicara masalah itu tentunya ya. Jadi jihad ini cukup luas sekali bahasanya, cakupannya meliputi banyak hal. Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, jihad digunakan untuk melawan hawa nafsu, melawan syaitan, melawan orang-orang fasik ya. Adapun melawan hawa nafsu, yaitu dengan belajar agama dengan benar. Sehingga dengan kita tahu, oh ini halal, ini haram, kita jadi ya, tidak mengerjakannya yang haram, dan kita jadi mengerjakan apa yang halal, atau menikmati apa yang halal gitu ya. Kemudian juga mengamalkan ilmu itu, kemudian mengajarkannya. Nah ini bagian daripada jihad. Ya. Jadi pena-pena yang Anda pakai untuk menulis, menuntut ilmu, itu adalah bagian daripada hal yang luar biasa, karena untuk melawan hawa nafsu kita jadi terkontrol nanti kepada hal yang dihalalkan saja oleh Allah SWT, dan yang haram semua kita jauhi. Adapun jihad melawan syaitan, kata beliau, dengan menolak segala syubhat dan syahwat yang selalu dihiasi oleh syaitan. Ada dua ya, ada dosa syubhat kita nggak tahu hukumnya boleh nggak ya, tapi syaitan selalu membuat kita nggak apa-apa deh, lakukan aja misalnya. Atau memang syahwat untuk melampiaskan syahwat kita pada pelanggaran-pelanggaran agama. Nah ini butuh jihad untuk melawan syaitan itu. Serta melawan orang-orang kafir dengan tangan, harta, lisan, dan juga hati di saat memang itu sedang dihadapi, sebagaimana sudah kita jelaskan tadi ya. Adapun jihad melawan orang-orang fasik, orang-orang yang banyak jauh melanggar dari agama, pelanggaran agama, dan memang mereka sengaja mengajak manusia untuk jauh dari agama, maka dengan ya, tangan, lisan, dan juga hati, kata beliau. Ya, maksudnya dengan kita mendakwahi mereka, kita menulis tulisan, ya kita dengan lisan, kita mendoakan, memungkiri dengan hati kita. Dan perkataan Ibnu Hajar rahimahullah ini sejalan dengan sabda Nabi SAW, jahidul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Jihadlah kalian melawan orang-orang musyrik dengan harta, jiwa, dan juga lisan kalian. Jadi memang
ada perintah dalam agama untuk melakukan perbuatan tersebut. Tapi tentu dengan adab-adab dan tata cara yang sudah dipandu oleh agama. Tidak boleh kita berjalan semau kita sendiri. Ya, harus sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. Baik, jihad ini cukup banyak keutamanya selain tadi yang sudah disebutkan ya. Akan ada pembersihan dosa dalam surah Shaf ya. Juga ada hadis Nabi SAW tadi yang sudah kita bacakan, akan dibersihkan dosa-dosanya orang yang melakukan kecuali utangnya. Ya tadi sudah kita bacakan hadisnya. Ada hadis yang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim tentunya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma ya'dilul jihad fi sabilillah azza wajalla. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pahala apa? Pahala dari amal apa yang bisa menyaingi pahala yang didapatkan dari orang yang sedang berjihad di jalan Allah yang maha mulia dan maha tinggi. Qala la tastati'una. Maka Nabi SAW mengatakan kalian tidak akan bisa ya, mengerjakan amalan yang setara dengan jihad. Kalau mau disamakan ya, maka itu akan sulit sekali. Qala fa'adu alaihi marrataini aw thalath. Maka penanya mengulangi itu sampai 2 atau 3 kali, tetap menanyakan. Kullu dzalika yaqul la tastati'una. Semua itu jawaban Nabi SAW sama kalian tidak akan bisa menemukan ada amalan yang bisa setara dengan jihad itu. Wa qala fi tsalitsa, dan setelah yang ketiga itu barulah beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan mathalul mujahidi fi sabilillah kamathalis shaimil qa'imil qaniti bi ayatillah la yafturu min siyamihi wala salatin hatta yarji'al mujahidu fi sabilillah ta'ala. Kata Nabi SAW, perumpamaan orang yang berjihad jalan Allah, kenapa tidak bisa disaingi? Karena seperti orang yang terus berpuasa, terus saja sholat, tidak pernah berhenti, dan khusyuk dalam membaca ayat-ayat Allah, dia tidak berhenti dari puasa dan sholatnya sampai pahalanya maksudnya, sampai orang yang jihad itu pulang dari medan perang. Jadi begitu Anda keluar dari rumah Anda untuk berperang di jalan Allah SWT, maka di saat itu Anda sudah langsung ya terhitung sholat non-stop. Seperti sholat yang tidak ada salam, langsung berdiri lagi. Salam, langsung berdiri lagi. Seperti orang yang puasa non-stop, setiap hari puasa. Begitu terus. Ya, sampai kembali dari medan perang. Jadi kalau dia misalnya setahun di medan perang, yang seperti setahun itu dia terus sholat tidak pernah berhenti. Ya, seperti walaupun dia beraktivitas lain, walaupun dia makan, walaupun dia istirahat, tapi dihitung seperti dia sedang sholat. Dan seperti orang yang terus berpuasa tanpa membatalkannya. Ini luar biasa. Betul, ini keutamaan yang luar biasa. Dan juga Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang lain riwayat Imam Ahmad, Ra'sul amril Islam wa amudu salat wa dharwatu ya, atau wa dhirwatu sanamihi al-jihadu fisabilillah. Pokok perkara semua yang harus kita selalu pegangi dan kita jadikan pondasi hidup kita adalah Islam. Tiangnya adalah salat dan puncaknya tertingginya adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sabda Nabi SAW yang masyhur dalam hadis riwayat Imam Muslim, ribatu yaumin wa lailatin khairu min siyami syahrin wa qiyami wa in mata jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluhu wa ujri alaihi rizquhu wa umina al-fattan. Artinya orang yang berjaga-jaga di tapal perbatasan, ya maksudnya perbatasan antara muslim sama orang-orang kafir, sehari semalam saja lebih baik daripada puasa dan juga sholat malam selama sebulan. Lebih baik daripada, jadi sehari kita berjaga-jaga ini, sehari semalam, ini perbatasan muslim, itu pasukan non-muslim saya. Ya. Supaya umat Islam terjaga dari keamanan, itu lebih baik daripada sholat ya, dan puasa selama 1 bulan penuh. 1 harinya lebih baik daripada sebulan. Dan jika mati, maka mengalir pahala amal yang biasa dia kerjakan. Dari puasa, dari sholat, semua zikir berjalan. Dan diberikan rezekinya. Dan dia dilindungi dari azab atau siksa kubur, juga fitnahnya. Fitnahnya misalnya pertanyaan malaikat yang mungkar nakir, itu kan termasuk fitnah kubur. Itu terselamatkan dari itu orang yang mati dalam kondisi berjaga-jaga jalan Allah. Berarti juga termasuk orang yang mati karena berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi teman-teman sekalian, ini keutamaan yang luar biasa. Ya. Begitu juga dengan hadis yang lain, di mana Nabi SAW mengatakan, alaikum bil jihad. Kalian usahakan bisa berjihad. Di saat memang ada itu ya, bukan dibuat-buat. Alaikum jihad fisabilillah, tabaraka wa ta'ala. Kalian usahakan berjihad di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau ada
Fa'innal jihad fisabilillah babun min abwabil jannah. Karena jihad itu adalah salah satu pintu atau meraih pintu-pintu surga. Yadhhabullahu bihi minal hammi wal gham. Allah akan hilangkan dengannya kesedihan dan juga kesusahan. Mungkin sebagian orang menganggap, oh perang kan menyulitkan. Tapi sebenarnya Allah berikan keberkahan bagi para mujahidin, itu yang dimaksud. Ya. Dan cukup banyak tentunya dalil berhubungan dengan masalah ini. Kita langsung saja masuk ke masalah perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah berhubungan dengan ini. Beliau mengatakan, orang-orang yang berjihad di jalan Allah Azza wa Jal, mereka adalah tentara Allah. Dengan mereka, Allah Azza wa Jal menegakkan agamanya, melawan serangan musuh-musuhnya, menjaga kehormatan Islam dan juga melindunginya. Mereka adalah orang-orang yang memerangi musuh-musuh Allah agar agama ini seluruhnya menjadi milik Allah semata. Dan hanya kalimat Allah yang tertinggi. Mereka telah mengorbankan diri mereka dalam rangka mencintai Allah Azza wa Jal, membela agamanya, meninggikan kalimatnya, serta melawan para musuhnya. Mereka mendapat limpahan pahala dari setiap orang yang mereka lindungi dengan pedang-pedang mereka dalam setiap perbuatan yang mereka kerjakan. Walaupun mereka tetap tinggal di dalam rumah mereka. Mereka mendapat pahala seperti pahala orang yang beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Dengan setiap jihad dan penaklukan mereka, karena mereka yang menyebabkan orang bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Ini perkataan yang luar biasa dari beliau ya. Jadi kayak misalnya sikap dan perbuatan Nabi SAW pada saat menaklukkan kota Mekah misalnya. Mulai sejak itu, Nabi SAW dan seluruh pasukan muslimin yang masuk menaklukkan Mekah, dan akhirnya 360 berhala yang disembah oleh orang-orang Quraisy yang mereka sekutukan dengan Allah, hancur semua. Dan Mekah bersih dari semua itu sampai hari ini, dan sampai kapanpun Mekah dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Nabi SAW dan pasukan muslimin pada saat itu mendapatkan pahala mereka. Karena dengan mereka menaklukkan, akhirnya Islam dan agama Allah diterima di situ. Ya. Ada juga orang yang menyebarkan agama Allah ya, dengan ilmu. Tadi sudah kita bahasakan misalnya. Karena menuntut ilmu, menyebarkan juga bagian daripada jihad. Seperti kita di Indonesia. Ya. Tidak dengan peperangan, tapi para da'i-da'i datang menyebarkan. Maka Islam menyebar luar biasa sampai menjadi mayoritas di Indonesia. Maka mereka panen pahalanya. Begitu seterusnya, kalau Anda menjadi penyebab agar agama Allah Subhanahu Wa Taala dan isi syariat itu diamalkan, maka Anda akan panen pahala tentunya, ya, akan panen pahala. Dan ini hal yang luar biasa yang harus kita pikirkan baik-baik, ya. Namun, sebagaimana tadi saya katakan, kita harus faham, ya, ada kaidah-kaidah dasar yang harus kita fahami, ya, orang berjihad. Dia harus betul-betul di atas kaidah ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah saja. Kemudian juga mutaba'ah, mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, harus dengan Nabi SAW. Jangan dikarang-karang jihad itu. Jangan kena bom sana sini lalu mengatakan jihad, mengganggu ketentraman orang lalu jihad. Ya, tidak ada sama sekali indikasi yang membuat dalam syariat Allah dari syariat Allah SWT untuk berjihad lalu kemudian dia mengatakan saya berjihad. Ini keliru. Kemudian juga harus dengan tujuan sebab daripada disyariatkannya jihad, ya, yaitu meninggikan kalimat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana hadis yang masyhur, ya, ditanyakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ar-rajulun yuqatilu syaja'ah. Ya Rasulullah, kalau ada seseorang berperang karena keberanian, ya, karena kegagahan saja, wa yuqatul hamiyah, atau dia berperang hanya karena, ya, dia berperang karena berani dulu dari syaja'ah, kemudian hamiyah adalah kena kegagahan, ya, atau hanya sekedar murni, ya, mencarilah, ya, menunjukkan kehebatan dia, atau yuqatilu riya'an, atau hanya karena pamer. Fa ayyu dzalika fi sabilillah, mana itu di jalan Allah? Faqala man qatala li takuna kalimatullahi hiyal ulya fa huwa fi sabilillah. Sampai berperang karena untuk meninggikan kalimat Allah, maka dialah di jalan Allah. Ya, itu jalan Allah, jadi bukan yang lainnya. Kemudian juga yang perlu diketahui adalah yang ketiga, harus memiliki ilmu. Ya. Jadi jangan sampai kita terjun bebas gitu ya. Punya ilmu, ya, ilmu agama. Karena ada hukum tersendiri dalam sholat misalnya, dikenal dengan sholatul khauf, sholat dalam keadaan genting. Ya. Kalau sedang musafir misalnya, maka panglima perangnya sholat, ya, mengimami
sebagian pasukan ikut, sebagian pasukan berjaga-jaga. Tidak semuanya ikut berjamaah. Kalau mereka musafir berarti sholat 2 rakaat. Imamnya takbir, setengah pasukan ikut bersolat sama imam. Kemudian pada saat berdiri ke rakaat kedua, maka makmum semuanya menyempurnakan rakaat kedua mereka lalu salam. Imamnya menunggu. Datanglah makmum, ya, yang kedua yang belum sholat ikut dengan imam. Mereka baru rakaat pertama, imamnya sudah rakaat kedua. Kemudian pada saat rakaat kedua itu imam tahiyat, makmum berdiri untuk menyempurnakan 1 rakaat, kemudian mengejar atau sampai bersama dengan imam tahiyat lalu salam bersama-sama. Nah, ini kan tata cara sholatnya butuh ilmu, dikenal dengan sholat genting atau sholat khauf, ya, contohnya gitu. Nah, orang juga kalau berjihad, kalau memang tidak memungkinkan dia sholat berjamaah seperti itu, maka dia boleh sholat dalam keadaan dia seperti apa saja. Ya, pernah ada seorang sahabat diutus oleh Nabi SAW untuk, ya, membunuh satu panglima perang atau pemimpin perang yang orang non muslim yang mau menyerang Madinah, mau menyusahkan kaum muslimin. Maka dia sholat dengan isyarat matanya, karena dia menjadi mata-mata di pasukan tersebut misalnya, contoh. Jadi ada hukum-hukum syar'i sendiri gitu kan. Dia pun harus tahu tentang keutamaan jihad, kenapa dia keluar, bagaimana dia ikhlas, ya, bagaimana tetap menjaga amal-amal saleh dan jangan sampai berbuat dosa, karena perbuatan dosa akan mengganggu kemenangan. Umar bin Khattab selalu kalau mengutus pasukan memberitahukan, ketahuilah musuh kalian pasti lebih banyak jumlahnya, lebih sempurna persenjataannya, gitu kan. Lebih banyak mereka secara jumlah dan senjata. Jadi ini sudah kekuatan yang luar biasa. Dan kalian sebaliknya, jumlah lebih sedikit. Dan selama ini memang selalu pasukan jihad, kalau dalam sejarah-sejarah Islam itu, jumlahnya lebih sedikit. Senjatanya juga lebih sederhana. Gitu kan? Nah, yang membuat kalian menang atas mereka adalah justru iman dan ketaatan kalian kepada Allah. Dan mereka kalah karena kemaksiatan mereka. Kapan kalian bermaksiat kepada Allah, maka kalian sudah kalah dari semua sisi. Sudah jumlah kalah, senjata kalah, dan juga maksiatnya. Maka mereka akan menang. Begitulah Allah memberikan kemenangan orang-orang yang kafir kepada orang-orang beriman karena masalah kesalahan ini. Jadi harus punya ilmunya, ya. Kemudian jihad juga yang keempat ini harus dengan izin, ya, pemimpin kaum muslimin, ya, pemimpin kaum muslimin. Jadi tidak boleh kita ngarang-ngarang, gitu ya. Jadi siapa yang menjadi pemimpin kita, mereka adalah penentu daripada jihad itu dikumandangkan, gitu kan. Kemudian ada perkataan Imam Al-Barbahari yang menarik untuk dibahas di sini adalah beliau mengatakan, kurang lebih terjemahnya, barang siapa yang berkata sholat itu boleh di belakang setiap orang yang baik maupun orang yang jahat dari pemimpin, jihad bersama semua pemimpin yang baik ataupun yang jahat. Misalnya dia pemimpin baik, orang soleh banget, atau misalnya dia orang yang memang masih sedikit jauh dari agama, tapi dia perintahkan jihad. Tidak membangkang kepada penguasa dengan pedang, tidak memberontak, dan mendoakan mereka dengan kebaikan, maka dia telah keluar dari perkataan Khawarij yang pertama dan terakhir. Maksudnya orang ini tidak akan ada pelanggarannya. Dari sini yang beliau diberikan adalah harus dengan pemimpin. Nggak boleh kita sembarangan, ya, mengarang-arang sendiri, membuat-buat sendiri, ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan wajib diketahui bahwa mentaati ulil amr, pemimpin, ya, termasuk kewajiban agama yang paling besar, bahkan tidak tegak agama dan dunia kecuali dengannya. Nah, jadi harus kita taat pada pemerintah kita, tidak boleh kita melanggar pemimpin, harus apa yang diinstruksikan sama mereka. Nah, kalau kita berjihad melawan musuh saja harus ikuti instruksi, apalagi, ya, kalau kita memberontak sama pemimpin itu tidak boleh sama sekali. Ya. Jadi memang kita harus bersabar, kita doakan, kita ucapkan kata-kata yang baik, ya. Kemudian juga selanjutnya yang seingat saya 4 atau 5 tadi, ya, itu dia harus memiliki kemampuan dari sisi fisiknya, ya. Kemudian persiapan perbekalan dia pada saat dia berperang. Ya, beberapa orang sahabat sempat ditolak oleh Nabi SAW walaupun mereka sedih karena tidak bisa berperang karena memang tidak ada perlengkapannya. Dia gimana caranya melawan musuh dengan tangan kosong kan susah gitu ya. Maka dia harusnya punya perlengkapan atau transportasi misalnya. Maka itu dia miliki. Kalau ada yang menyumbang buat dia maka itu satu hal yang baik gitu. Karena ada beberapa sahabat yang tidak mampu di masa Nabi SAW kemudian dibantu oleh sahabat yang lain. Ada yang kebetulan berhalangan pergi kemudian dia serahkan perlengkapannya kepada temannya yang mau pergi. Nah itu hal yang dibolehkan dalam agama gitu. Tapi kalau tidak ada itu semua tidak mampu dia. Atau dia sakit misalnya. Tidak memungkinkan. Atau matanya buta misalnya. Tidak memungkinkan dia melihat musuh.
Dari mana dia bisa melawan musuh gitu. Ya. Mungkin dia bisa salah membunuh nanti. Mungkin dia bunuh sama muslim misalnya contoh. Ya. Dan kemudian juga dia harus menetapkan adab-adabnya. Dengan ilmu yang benar. Misalnya tadi, sudah kita jelaskan, tidak boleh bunuh wanita, tidak boleh bunuh anak-anak, tidak boleh bunuh orang tua, tidak boleh juga membunuh orang yang sudah menyerahkan diri, dijadikan tawanan, iya. Tidak boleh membakar, tidak boleh mutilasi, tidak boleh merusak fasilitas umum. Itu semua hal-hal yang harus diperhatikan baik-baik, sehingga dia bisa mendapatkan keutamaan daripada jihad itu sendiri. Selalu semangat belajar agama dan selalu dukung channel-channel dakwah termasuk channel kita ini. Jangan lupa di YouTube selalu subscribe, like dan juga loncengnya. Jangan lupa teman-teman di Instagram, Facebook untuk selalu follow. Begitu juga teman-teman yang di TikTok atau media-media yang lainnya. Termasuk Telegram misalnya. Semoga saja insya Allah ini bisa menjadi ajang amal soleh kita bersama-sama. Dan juga dukung semua channel-channel dakwah yang menyampaikan Al-Quran dan Sunnah. Menyampaikan wahyu yang benar. Maka semoga kita berpartisipasi bersama mereka di pahala. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.